Ya, kita tundukkan kepala, tetapi kita juga arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di tempat maha tinggi, kami tinggikan, kami memuliakan Engkau sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami hendak menerima firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami supaya kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu di saat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga umat-umat-Mu yang sedang mendengar firman-Mu saat ini. Terpuji bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami juga sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali untuk beribadah, dan juga dalam ibadah ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, di hari ini kita kembali juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya itu, ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang Sabat. Apakah itu Sabat, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ya, kita buka di dalam kitab ya, mari kita buka di dalam kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran 35, ya. Ya, kitab Keluaran 35, ya. Kitab Keluaran, ya, 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya, lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian, kudus bagimu, yakni hari Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bentar ya, saya perbaiki musik dulu. Oke. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
kita mau memahami ya apa yang dimaksud dengan Sabat. Bagi bangsa Israel, Sabat itu adalah hari untuk berhenti. Berhenti dari segala kegiatan atau segala pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat itu bagi bangsa Israel adalah hari di mana mereka harus berhenti dari segala kegiatan atau dari segala pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, sehingga kalau kita sambung di ayat yang ketiga, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat bagi bangsa Israel adalah hari di mana mereka harus berhenti ya dari segala pekerjaan yang mereka kerjakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sambil kita mengamat-amati bahwa hari Sabat ini mereka harus berhenti, ternyata di hari yang ke-6 mereka dan juga masuk di hari yang ke-7 harus berhenti. Ya, jadi hari Sabat ini masih pro kontra ya. Ya, ada yang menyebut hari Sabtu ya semua harus berhenti dari pekerjaan. Tetapi ada juga yang menyebutnya hari ke-7. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat itu bagi bangsa Israel itu disebut dengan hari berhenti. Ya, dari pekerjaan. Apakah itu terhitungnya hari yang ke-6 atau hari yang ke-7? Tapi kalau kita melihat kepada firman Tuhan, ya, kita lihat ya di dalam kitab Kejadian, supaya ini dia terkonek. Ya. Ya, kita lihat di Kejadian pasal 2. Ya. Ayat yang ketiga ya, ayat yang ketiga. 1, 2. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ternyata hari yang ke-7 semua yang dia kerjakan, yang dia lakukan, dan ketika semuanya itu dilihat itu baik, di hari yang ke-7 Allah berhenti.
dari segala pekerjaannya atau dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Lalu dia menguduskan. Ya, jadi hari yang ketujuh itu berhenti. Tetapi hari yang ketujuh itu juga dikuduskan. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Musa di dalam kitab Keluaran 35 ayat yang pertama, ayat yang kedua, bahwa hari Sabat itu adalah hari di mana berhenti, tetapi juga hari itu juga dikuduskan, disucikan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari yang ketujuh itu tidak boleh lagi melakukan pekerjaan. Tetapi hari yang ketujuh itu juga harus dikuduskan, disucikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang jelas ya bagi kita tentang hari yang ketujuh. Ya, sehingga nanti kita akan bertanya kenapa ya hari yang ketujuh itu harus kita berhenti ya dari segala pekerjaan kita, lalu kita kuduskan ya dalam bentuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ini tidak ada sesuatu yang dibuat-buat bahwa hari yang ketujuh itu harus berhenti, lalu hari yang ketujuh itu harus beribadah. Jadi ternyata ini adalah perintah ya, yang ditulis oleh firman Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari yang ketujuh adalah hari kita harus berhenti ya, dari segala kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Ya, bagi bangsa Israel, jangankan dia berhenti dari pekerjaan, memasang api pun dalam tempat kediaman mereka itu tidak boleh. Itu bagi bangsa Israel. Jadi memang hari yang ketujuh ini adalah hari yang sangat kudus ya, hari yang sangat spesial, hari yang sangat penting. Nah, sehingga di dalam Keluaran 35 ayat yang kedua, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. 6 hari boleh kita bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni hari Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, zaman Musa, hari yang ketujuh, hari berhenti dari segala pekerjaan. Dan hari yang ketujuh itu harus dikuduskan, disucikan. Kalau ada yang mau melakukan pekerjaan, itu harus dihukum mati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan hal ini. Ya, ini firman Tuhan. Jadi bukan ini koran ya. Ini bukan berita dari pemerintah atau tulisan-tulisan yang dibuat begitu saja, tapi ini firman Tuhan.
bahwa hari Sabat itu ternyata adalah hari yang ketujuh. Ya, sekalipun ada yang menganggapnya bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu, tetapi firman Tuhan bilang hari Sabat itu adalah hari perhentian penuh bagi Tuhan. Dan hari yang ketujuh. Ya, jadi Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Ya, dengar baik ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini firman Tuhan yang menegaskan bahwa Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Ya, di mana berhenti. Ya, berhenti itu bukan berarti kita hanya berhenti begitu saja. Tetapi berhenti itu dikuduskan. Ya, disucikan. Ya, makanya kalau kita terus melihat ya, Keluaran 35 kalau kita terus lihat ke bawah, ya, mendirikan kemah suci. Untuk apa? Untuk kebaktian di dalamnya. Jadi bangsa Israel mereka mendirikan yang namanya kemah suci. Untuk apa? Untuk tempat kebaktian di dalamnya. Jadi kemah suci itu didirikan untuk apa? Supaya hari yang ketujuh itu orang-orang Israel itu dia berkumpul. Berkumpul untuk apa? Untuk beribadah. Ya, untuk melakukan kebaktian. Ya, ibadah atau kebaktian itu sama saja. Ya, sehingga kemah itu didirikan. Kemah itu ada, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika ada perintah bahwa hari yang ketujuh itu harus berhenti dari segala pekerjaan dan harus dikuduskan, maka Musa memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka mendirikan kemah suci. Untuk di dalamnya itu dipakai untuk kebaktian atau ibadah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan siapa yang melanggar, ya katakanlah dia memasang api, ya di tempat kediaman ketika di hari yang ketujuh itu harus dihukum mati. Wah, ini memang tidak ada toleransi sedikit pun. Ini tidak ada ampun sedikit pun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini zamannya Musa sangat ketat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Sabat ini bukan hanya sebuah bentuk informasi, bukan. Tetapi hari Sabat ini adalah dalam bentuk pengajaran. Turun-temurun. Nah, itu. Berarti hari Sabat itu masih berlaku sampai sekarang ini. Dan sampai Tuhan datang. Nah, itu. Jadi dia akan berbeda ya dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh Alkitab, yang ditulis oleh firman Tuhan melalui Alkitab, bahwa ada yang memang bentuknya informasi saja. Ya, tentang sejarah, tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Itu sebuah bentuk informasi disampaikan bahwa itu terjadi, dan itu adalah sebuah realita hidup. Tetapi sebuah informasi yang disampaikan tentang menguduskan hari Sabat ini adalah sebuah pengajaran. Nah, kalau itu bentuk pengajaran, itu turun-temurun, yang tidak boleh tidak. Dalam sebuah kebutuhan rohani itu masuk dalam kebutuhan primer.
Ya, kebutuhan yang tidak boleh tidak, itu menjadi sebuah keharusan. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman yang disampaikan kepada kita bahwa pada hari yang ketujuh, firman Tuhan bilang bahwa kita harus berhenti. Ya, dari segala kegiatan kita, pekerjaan kita yang sifatnya rutin. Ya, berhenti. Tetapi ada juga pekerjaan yang kita tidak boleh berhenti. Ya, jadi ada hal-hal yang memang kita harus berhenti. Ya, yang sifatnya memang pekerjaan kita. Ya, seperti orang masuk kantor. Ya, berhenti. Ya, libur. Tapi ada juga yang memang kita tidak bisa berhenti. Pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak boleh hentikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, seperti ya ketika kita pelihara ternak. Ya, ini memang kita harus kerjakan, kita harus kasih makan. Ya, tapi kalau pekerjaan yang di kantor atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya kita berhenti. Begitu ya. Jadi jangan salah memahami ya tentang sebuah pekerjaan yang dimaksud ini. Jadi bukan berarti semua berhenti, bukan. Pekerjaan yang sifatnya rutin. Seperti masuk kantor, ya kita berhenti. Nanti hari Senin lagi kan begitu ya. Atau mungkin pergi ke kebun, ya, berhenti ya. Karena sudah ambil hari Sabtu ya. Mungkin kalau yang kasih makan babi, ya hari Sabtu dia sudah ambil sayurnya ya, persediaan begitu ya. Karena hari Minggu kita harus berhenti. Nah, begitu. Ada yang memang tidak boleh berhenti, ya seperti ya kasih makan babi pagi, ya kita juga makan, itu juga pekerjaan, itu yang tidak boleh berhenti. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita harus bisa memilah-milah ya, mana waktu kita untuk kita dengan kita, mana waktu kita dengan Tuhan. Nah, ya karena ini perintah bahwa berhenti tetapi dikuduskan, disucikan. Jadi semua orang Israel pada hari yang ketujuh dia masuk di dalam kemah suci. Dan dia mengadakan kebaktian atau melaksanakan kebaktian di dalam kemah suci itu. Ya sama seperti sekarang ini ibadah dengan kebaktian itu sama aja. Beribadah, kebaktian sama saja. Kemah suci adalah gereja-gereja, organisasi gereja-gereja, itu sama. Ya, kemah suci, organisasi gereja-gereja, itu sama saja. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini peringatan yang keras bahwa hari yang ketujuh itu harus dikuduskan. Ya, kita harus menguduskan dengan kita beribadah. Kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak kita beribadah kepada Tuhan. Ya, karena itu adalah sebuah perintah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus beribadah? Ya. Kenapa kita harus kuduskan? Ya, dalam bentuk ibadah di hari yang ketujuh itu. Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita bekerja.
Ya, kita diberkati oleh Tuhan dengan sehat, ya, dengan umur panjang, ya, dengan berkat-berkat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, kita datang sama seperti bangsa Israel, mempersembahkan persembahan mereka. Persembahan mereka persembahkan bukan hanya karena yang sifatnya harta, tidak, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Ya, mereka persembahkan kepada Tuhan, mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah menyertai, memimpin kami, ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, datang untuk bersyukur di kaki Tuhan. Nah, itu. Ya, bila ada berkat yang berlebih atau juga tidak yang membawa persembahan, ya, persembahan itu kepada Tuhan, ya, supaya dipakai untuk apa? Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, hari yang ketujuh itu berhenti. Tetapi hari yang ketujuh itu juga harus dikuduskan, disucikan, dalam bentuk kita beribadah. Nah, kenapa kita harus beribadah? Karena di dalam ibadah itu kita membawa tubuh, jiwa, dan roh kita itu kepada Tuhan, untuk kita persembahkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai dan memimpin kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada yang memasang api di tempat kediaman pada hari Sabat, itu akan dihukum mati. Berarti ketiga hari Sabat itu, hari yang ketujuh itu tidak dikuduskan, tidak berhenti, itu adalah sebuah kesalahan yang besar di hadapan Tuhan, tanpa harus disadari, tanpa harus kita melihatnya itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat salah, dan sesuatu yang salah itu tentunya ada hukumannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kita boleh bekerja dengan kegiatan kita, aktivitas kita, silakan. Tidak ada yang mau melarang, tidak ada yang mau membatasi. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu silakan. Tetapi hari Minggu itu berhenti, ya, lalu beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah itu kita mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, ya, di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah singgung masalah ibadah, kenapa kita harus beribadah. Ya, yang pertama adalah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam bentuk syukur kita kepada Tuhan.
dan kita membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, di situ juga menjelaskan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi ibadah itu bermanfaat. Ya, manfaatnya itu tidak pernah terbatas. Berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena dia mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun juga hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-16 1 Timotius pasal 4, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketika kita berhenti di hari yang ke-7, tetapi hari yang ke-7 itu juga kita harus menguduskannya dalam bentuk ibadah. Ya, kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Lalu kita juga melihat janji dalam sebuah ibadah itu adalah dalam segala hal, baik yang sekarang ini maupun juga yang akan datang. Jadi janji Tuhan itu akan nyata bagi saya dan saudara. Tetapi dalam menjalani hal semuanya itu, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, jadi kita juga mengawasi diri kita, tetapi kita juga mengawasi sebuah ajaran yang diajarkan. Bertekun. Ya, bertekun itu artinya tetap setia dalam semuanya itu. Sebab ketika dalam ketekunan kita, dalam mengawasi diri kita dan ajaran kita, maka kita juga akan menyelamatkan diri kita. Ya, jadi diri kita akan terus terjaga ketika kita terus bertekun kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam beribadah lalu kita memuji-muji Tuhan, ya, pujian yang kita naikkan itu untuk Tuhan. Ya, jadi bukan berarti pujian itu karena pujian yang sudah lama atau pujian yang baru. Ya, pujian yang lama itu nanti dia akan berbeda dengan pujian yang baru. Semua pujian yang kita nyanyikan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya, jadi ketika kita memuji Tuhan, bentuk pujian itu seperti apapun, mau pujian lama atau yang sering kita nyanyikan, itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi bukan untuk kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi dalam suasana kita beribadah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya, untuk mempersembahkan semuanya itu bagi Tuhan. Nah, itu. Jadi bukan berarti untuk kita, bukan. Ya, untuk kita itu nanti urusan Tuhan. Begitu. Ya, jadi terkadang ketika kita dalam beribadah, ya, kita tidak bisa membedakan bahwa kita beribadah itu kita untuk apa. Nah, itu. Beribadah itu untuk memuliakan Tuhan.
untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Urusan kita itu urusan Tuhan. Ya, karena yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam sebuah ibadah itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam bentuk seperti apapun. Mau lagu lama, mau lagu baru, pujian-pujian seperti apa, itu hanya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita itu nanti urusan Tuhan. Begitu. Nah, sehingga di situ kita mendapatkan ibadah yang sejati. Jangan kita melihat dalam sebuah ibadah itu, yang kita lihat gedung, yang kita lihat fasilitas, yang kita lihat orang banyak. Bukan itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan itu bukan itu. Jangan kita salah memahami. Nah, sehingga ada begitu banyak orang yang sekarang itu tidak memaknai sebuah ibadah itu, tidak memahami tentang sebuah ibadah itu. Ya, saya ibadah supaya saya bagaimana? Saya senang, saya nyaman, saya diberkati. Tidak salah semua itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ingat bahwa ibadah itu hanya satu. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, meninggikan dan membesarkan Tuhan. Urusan Tuhan itu dengan kita itu dari Tuhan aja. Jadi dalam beribadah untuk kita mencari sebuah kenyamanan, mencari sebuah kebahagiaan, mencari sebuah yang enak dan lain sebagainya, itu daging, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Itu keinginan daging. Kita akan keliru, kita akan salah ketika yang kita inginkan itu seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak salah ketika kita datang beribadah, kita menikmati kenyamanan dalam sebuah ibadah, itu tidak salah. Ada gereja yang besar, fasilitas yang begitu banyak, yang lengkap dan lain sebagainya, menyanyikan pujian yang baru dengan alat musik yang canggih, tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah nama Tuhan itu dipermuliakan atau bisa diagungkan? Nah, itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah tujuannya hanya satu, kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan hati kita, ya, bukan hati kita yang disenangkan, tapi hati Tuhan yang disenangkan. Nanti tinggal dari Tuhan untuk menyenangkan hati kita, itu Tuhan sendiri. Begitu. Yang penting kita buat apa yang kita bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan apa yang kita mau buat untuk menyenangkan hati kita, bukan. Tetapi apa yang kita bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, dalam bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, ya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Kita nyanyi satu pujian, ya.